Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang tua Yingshan. Old Yingshan. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat memindahkan sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zone Breaking Pill. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada Zone Breaking Pill MU. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan heran. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Yingshan tua? Apakah ini gelar orang dalam wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak tangisan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam area lelang. Yingshan tua? Yingshan tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu? Dia sebenarnya masih hidup. Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kami dapat melihat orang yang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Zong, kan? Dibandingkan dengan rasa ingin tahu di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Yingshan tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ekspresi Yingshan tua tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menampakkan tampang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, tak terhitung orang mati oleh tangannya. Yingshan tua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup ganas. Meskipun reputasinya yang galak sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, sekarang air liur transformasi tubuh bodhisattva memiliki pemilik, lelang yang diatur oleh sekte Kaisar Hitam saya ini dapat dengan lancar ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan item lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan. Yingshan tua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Yingshan. Semuanya menuju ke tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin.
pertunjukan barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Haha, teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan tepat saat dia akan keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuhnya berjubah hitam berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera keluar. Apakah ada masalah? Haha, aku yang dulu adalah tetua pertama lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depan saya Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiao Yan bertanya dengan samar. Haha, keterampilan penyulingan obat mister yang dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam, ini, kan? Aku yang dulu hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan yang juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. Mengapa? Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Tuan yang juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Yingshan tua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari orang tua itu bahkan jika wanita muda di sisi Anda ini ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiao Yan yang disembunyikan oleh jubah hitam terangkat untuk diejek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan saran dari penatua pertama Fang Yan. Maafkan aku. Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Yingshan tua sendirian dengan hanya memiliki Dozong di sisinya? Para sesepuh dari Demon Flame Valley berbicara agak marah saat mereka memelototi punggung Xiao Yan. Mengingat prestise Demon Flame Valley dalam Back Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat ke orang misterius berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan hormat, Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setiap orang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, Anda bisa melupakan siapapun yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Yingshan mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu bergetar sedikit saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiao Li dan penatua pertama Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang terpenting adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya perlahan-lahan menjauh dari pelelangan yang sangat besar ini.
Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna. Di bawah perjamuan besar sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan. Namun, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati jamuan makan sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat tinggal Old Yingshan. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Yingshan tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Dozong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Zian ke lokasi penjemputan dari sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing sepertinya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Haha, Mr. Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua item yang dilelang satu kali. Ini terutama terjadi pada mayat Magical Beast itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Aku yang dulu mempercayai Mr. Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah ke depan saat melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang tua ini bertanya apakah saya dapat menukar Zong Breaking Pill di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zong Breaking Pill yang dimilikinya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.